Halo, nama saya Indriati. Di sini saya akan menjawab soal UAS di kasus 1 di nomor 2. Jadi pertanyaannya itu, evaluasi kegagalan sistem incomplement berbasis AI di Kota Nusantara Cerdas dalam menangani keluhan masyarakat. Mengapa algoritma Natural Language Processing atau NLP yang tidak sentiment aware atau tidak peka sentimen atau emosi dapat merusak esensi, responsivitas, dan kepercayaan publik dalam pelayanan administrasi publik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi algoritma Natural Language Processing atau biasanya disebut dengan NLP yang digunakan pada sistem incomplement di Kota Nusantara Cerdas gagal mempertahankan esensi responsivitas dan kepercayaan publik karena keterbatasan teknologi yang bersifat kaku dan mekanis tanpa adanya kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Jadi di sini ada beberapa analisis mengapa hal tersebut itu dapat merusak kedua pilar penting administrasi publik. Jadi yang pertama itu karena merusak esensi responsivitas. Poinnya itu responsivitas bukan sekedar kecepatan, melainkan ketetapan, tindakan, dan empati. NLP yang tidak sentiment aware hanya mampu membaca teks secara harfiah berdasarkan kata kunci atau keyword, tanpa memahami konteks darurat atau keputusan pelopor. Poin yang kedua itu respon yang kaku dan dingin. Ketika masyarakat melaporkan krisis infrastruktur yang membahayakan jiwa dengan penuh kepanikan, sistem AI merespon dengan jawaban otomatis atau template generik yang kaku. Hal ini membuat responsivitas birokrasi terasa mati rasa dan tidak adaptif terhadap tingkat kegentingan atau urgensi situasi di lapangan. Terus yang nomor 2, merusak kepercayaan publik atau public trust. Poinnya itu hilangnya hubungan manusiawi atau human touch. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah interaksi antara negara dan warganya ketika warga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah berhadapan dengan mesin yang tidak berempati. Mereka merasa tidak didengar dan diabaikan oleh pemerintahnya sendiri. Lanjut, poin yang kedua itu ada skeptisisme terhadap pemerintah. Kegagalan AI dalam menangkap emosi warga menciptakan persepsi bahwa pemerintah menggunakan teknologi hanya untuk menghindari dan interaksi langsung dan formalitas belaka, bukan untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Akibatnya, tingkat kepuasan warga anjlok dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan digital menurun drastis. Di sini ada kesimpulannya. Teknologi dalam pelayanan publik tidak boleh hanya mengejar efisiensi teknis atau algoritma efisiensi, melainkan harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan atau public value. NLP tanpa analisis sentimen mendistorsi komunikasi dua arah menjadi transaksi satu arah yang dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 masih di kasus yang sama. Pertanyaannya itu tentang merespons keenggaman warga suburban dan kelompok rentan lansia dalam menggunakan aplikasi Smart City buat rancangan prototipe model pelayanan hibrida dengan pendekatan User-Centered Design atau UCD. Jelaskan bagaimana desain Anda. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Rancangan prototipe kios Nusantara Hangat, kios
pelayanan hibrida berbasis komunitas. Pendekatan User-Centered Design atau UCD menetapkan lansia dan warga literasi rendah sebagai fokus utama perancangan model pelayanan hibrida. Menghubungkan efisiensi sistem digital smart city di latar belakang atau back-end dengan kehangatan interaksi manusia di latar depan atau front-end. Jadi di sini ada rancangan model pelayanan hibrida. Ada beberapa. Yang pertama itu komponen utama desain hibrida. Poinnya itu ada fisik atau touch point luring, menyiapkan kios pelayanan komunal di balai desa atau kantor kelurahan suburban yang rendah lansia. Kios ini tidak dibiarkan kosong, melainkan dijaga oleh fasilitator digital community. Bisa dari pemuda lokal atau karang taruna yang dilatih. Poin yang kedua itu ada digital touchpoint daring, antarmuka aplikasi smart city yang disederhanakan khusus untuk perangkat kios. Fisik table layar sentuh besar dengan icon visual atau audio. Yang kedua, implementasi pendekatan User-Centered Design atau UCD. Poinnya itu ada di fase pertama, memahami konteks pengguna atau understand context of use. Poin kedua adalah lansia dan warga suburban memiliki keterbatasan penglihatan, motorik halus, kesulitan mengetik, keterbatasan gawal, serta budaya komunikasi komunikal yang lebih menyukai obrolan tatap muka. Fase kedua itu menentukan persyaratan pengguna atau safety user recruitments. Poin yang ketiga ada sistem harus sangat sederhana, minim teks, menggunakan bahasa lokal sehari-hari, tidak memerlukan memori gawai pribadi, dan memiliki opsi interaksi berbasis suara atau bantuan fisik. Fase ketiga, merancang solusi desain atau design solution. Selanjutnya, poin interaksi berbasis suara atau voice to text complaint. Lansia cukup menekankan satu tombol mikrofon besar berwarna hijau dan menceritakan keluhan mereka secara lisan. Dalam bahasa daerah atau Indonesia, AI di latar belakang akan mengubahnya menjadi teks pengaduan. Poin selanjutnya, pendamping manusia atau human agent hybrid. Jika warga bingung, fasilitator lokal yang ada di kios akan membantu mengoperasikan sistem atau mendengarkan keluhan mereka lalu mengimpulkannya ke dalam sistem smart city. Poin selanjutnya, antarmuka visual sederhana atau simple UI menggunakan icon visual yang besar, misal gambar jalan rusak atau lampu mati, bantuan sosial daripada form pengisian teks yang rumit. Fase 4 itu evaluate design. Selanjutnya ada melakukan uji coba langsung usability testing bersama perwakilan lansia dan warga suburban balai desa untuk melihat apakah mereka dapat menyampaikan keluhan secara sendiri atau dengan bantuan minimal dari fasilitator dalam waktu kurang dari 3 menit. Mengapa desain ini berhasil? Model ini menjembatani jurang digital atau digital divide karena warga tidak dipaksa untuk memiliki gawai canggih atau mengerti teknologi rumit. Pemerintah tetap mendapatkan data digital yang terstruktur di sistem pusat, sementara warga rentan tetap mendapatkan layanan yang inklusif, ramah, dan sesuai dengan budaya komunikal mereka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang ada di kasus 2.
Pertanyaannya itu tentang jika pemerintah menerima tawaran infrastruktur dari Big Tech asing tersebut, sepenuhnya analisa implikasi strategi terhadap kedaulatan digital, sovereign AI, dan risiko operasional vendor lock-in bagi administrasi publik Indonesia di masa depan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menerima tawaran infrastruktur komputasi awan atau cloud computing dan algoritma machine learning dari perusahaan Big Tech multinasional atau Global North secara penuh membawa dampak signifikan yang berpotensi melemahkan posisi strategi dan kemandirian negara. Jadi di sini ada beberapa analisa mendalamnya. Yang pertama itu ada implikasi strategi terhadap kedaulatan digital, sovereign AI. Kedaulatan digital adalah hak dan kemampuan suatu negara untuk mengontrol data, terus infrastruktur dan algoritma AI miliknya tanpa ketergantungan atau intervensi pihak asing. Jika tawaran ini diterima sepenuhnya, implikasinya itu meliputi poin pertama ada ketergantungan yurisdiksi hukum asing ketika pengakalan data utama data center disimpan di peladen server luar negeri. Data keuangan strategi Indonesia tunduk pada hukum dan aturan perlindungan data negara. Tempat peladen itu berada yurisdiksi asing. Hal ini melemahkan kontrol penuh pemerintah atas kerahasiaan data negara. Poin kedua itu ada kerentanan geopolitik. Indonesia menjadi rentan terhadap tekanan geopolitik jika terjadi konflik diplomatik atau perubahan kebijakan di negara asal perusahaan Big Tech tersebut. Akses pemerintah Indonesia terhadap sistem keuangan dan data nasionalnya sendiri terancam dapat dibatasi, diblokir, atau disalahgunakan untuk siopnes ekonomi. Poin selanjutnya ada kehilangan kendali atas integrasi algoritma. Algoritma machine learning yang disediakan pihak asing berpotensi membawa bias algoritma yang tidak sesuai dengan keadilan sosial dan konteks kebijakan lokal Indonesia. Pemerintah tidak memiliki kendali penuh atau transportasi untuk mengaudit bagaimana keputusan-keputusan strategi seperti pemotong anggaran diambil secara otonom. Yang kedua, ada risiko operasional vendor lock-in. Vendor lock-in ini adalah situasi di mana administrasi publik menjadi sangat tergantung pada satu vendor teknologi tertentu, sehingga sangat sulit, mahal, dan bahkan mustahil untuk beralih ke vendor lain atau mengembangkan sistem mandiri di masa depan. Risiko operasionalnya itu meliputi yang pertama, tingginya biaya migrasi dan pemeliharaan arsitektur cloud dan algoritma machine learning yang bersifat tertutup, proprietary, sengaja didesain agar tidak kompatibel dengan sistem lain. Jika di kemudian hari Indonesia ingin berpindah vendor atau memakai produk lokal, proses imigrasi data dan sistem akan membutuhkan biaya yang sangat masif serta waktu yang lama. Poin kedua ada monopoli penentuan harga atau pricing power. Begitu sistem keuangan negara telah terintegrasi total ke dalam ekosistem Big Tech tersebut, vendor asing memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Mereka dapat menaikkan biaya langganan atau subscription
fee atau biaya pemerintah secara sepihak, dan pemerintah terpaksa membayarkan karena tidak memiliki alternatif sistem pengganti yang siap pakai. Poin ketiga ada stagnasi inovasi domestik. Adopsi total teknologi asing ini mematikan potensi telentang digital yang industri teknologi lokal. Administrasi publik Indonesia hanya akan menjadi pengguna user pasif tanpa adanya transfer teknologi yang substansial, membuat ekosistem digital nasional tersebut terus tertinggal di belakang teknologi global node. Kesimpulannya dari jawaban tersebut itu menerima tawaran big tech asing secara penuh demi efisien jangka pendek, mengorbankan keamanan strategi jangka panjang. Sebagai solusi mitigasi, usulan alternatif dari para pakar seperti menggunakan tata kelola polycentric multi-stakeholder berbasis blockchain untuk transparansi serta metode federated learning perlu dipertimbangkan secara serius agar kedaulatan data dan kontrol atas keputusan pengarangan tetap berada penuh di tangan pemerintah Indonesia. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.